kali ini kami akan membahas mengenai persoalan-persoalan pokok dalam pengembangan ilmu dari mata kuliah filsafat ilmu yang diambil oleh Bapak Dr. Panji Yang pertama ada pengertian pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu adalah proses memperluas, memperdalam, dan menyempurnakan ilmu yang sudah ada melalui penelitian, pengamatan, eksperimen, dan pemikiran yang kritis. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak berhenti begitu saja. Ilmu harus terus dikembangkan agar dapat menjawab tantangan zaman dan kebutuhan manusia. Dalam dunia pendidikan, pengembangan ilmu bukan hanya sekedar menerima materi dari guru atau dosen, tetapi juga bagaimana seseorang mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Contohnya seperti perkembangan teknologi komunikasi. Dulu manusia hanya menggunakan surat, kemudian berkembang menjadi telepon, lalu internet, hingga sekarang munculnya kecerdasan AI. Semua itu merupakan hasil dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu juga tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi harus disertai nilai moral dan spiritual. Artinya ilmu harus membawa manfaat bagi manusia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada persoalan-persoalan dalam pengembangan ilmu. Meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang, dalam prosesnya terdapat berbagai persoalan atau hambatan. Hambatannya itu ada satu, keterbatasan sumber daya. Masih banyak daerah yang memiliki fasilitas pendidikan terbatas, seperti kurangnya laboratorium, perpustakaan, akses internet, maupun tenaga ahli. Akibatnya, proses penelitian dan pengembangan ilmu menjadi tambahan. Contohnya siswa yang kadang kesulitan kedua, rendahnya kualitas pendidikan. Jadi, di beberapa tempat, metode pembelajaran masih terlalu fokus pada hafalan dibanding pemahaman dan pemikiran kritis. Padahal, pengembangan ilmu membutuhkan kemampuan berpikir, menganalisis, dan menciptakan inovasi yang baru. Jika peserta didik hanya menghafal tanpa memahami, maka ilmu sulit berkembang. Yang ketiga, kurangnya budaya literasi dan penelitian. Minat membaca dan meneliti di masyarakat masih tergolong rendah, padahal budaya literasi adalah fondasi utama perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa kebiasaan membaca dan mencari informasi, seseorang akan sulit menghasilkan ide baru atau melakukan inovasi. Yang keempat, minimnya pemanfaatan teknologi. Di era digital ini, teknologi sebenarnya bisa mempercepat perkembangan ilmu. Namun kenyataannya masih banyak lembaga pendidikan yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal karena keterbatasan akses internet atau kurangnya keterampilan digital. Akibatnya peluang untuk berkembang
dan spiritual. Ilmu pengetahuan kadang hanya difokuskan pada aspek intelektual tanpa memperhatikan nilai moral. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan ilmu seperti penyebaran hoaks, kejahatan cyber, atau penggunaan teknologi untuk merugikan orang lain. Padahal dalam Islam, ilmu seharusnya digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Terhambatnya perkembangan ilmu. Ketika fasilitas, pendidikan, dan penelitian kurang memadai, maka inovasi menjadi lambat dan ilmu sulit berkembang secara optimal. Yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jika pendidikan tidak melatih berpikir kritis dan kreatif, maka akan sulit menciptakan generasi yang inovatif. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi pengguna teknologi, bukan pencipta teknologi. Selanjutnya, yang ketiga, minimnya inovasi dan penelitian, kurangnya budaya riset, penyebab sedikitnya penemuan baru dan solusi terhadap masalah kehidupan, padahal inovasi sangat penting dalam kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Keempat, munculnya kesenjangan ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki akses pendidikan dan teknologi akan berkembang lebih cepat dibanding mereka yang tidak memiliki akses. Hal ini dapat menyebabkan kesimpangan sosial di masyarakat. Yang kelima, penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Tanpa landasan moral, ilmu bisa digunakan untuk hal negatif seperti cybercrime, manipulasi informasi, bahkan merusak kehidupan sosial manusia. Karena itu, ilmu harus diimbangi dengan akhlak dan tanggung jawab. Yang keempat, solusi atau upaya mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut diperlukan beberapa solusi. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan harus mampu meningkatkan berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Juga perlu menggunakan pembelajaran yang memperbaiki sarana dan prasarana yang ketiga, menumbuhkan budaya literasi dan riset. Peserta didik perlu dibiasakan membaca, berdiskusi, dan melakukan penelitian sederhana sejak dini. Dengan begitu, kemampuan berpikir dan inovatif akan berkembang. Yang keempat, mengintegrasi ilmu dengan nilai moral dan agama. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan dan kemanfaatan manusia. Karena itu, pendidikan tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk akhlak. Yang kelima, memanfaatkan teknologi secara positif. Teknologi harus dijadikan